Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya I Supriyatna, CGP Angkatan 11. Kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi terkait dengan eh, terkait dengan aksi nyata tugas 2.3. Oke, selamat siang Pak Yadi. Selamat siang. Oke, Pak Yadi, mohon maaf, saya eh, ada tugas buat membuat aksi nyata. Tujuannya adalah untuk memenuhi dari tugas tersebut. Eh, Tugasnya adalah saya harus mengobservasi bagaimana jalannya pembelajaran Bapak mulai dari pra-observasi, lalu nanti observasi dan setelah Bapak untuk melaksanakan pembelajaran. Eh, Nanti Bapak ngajar hari Rabu atau Kamis? Rabu atau Kamis. Bapak kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin dicapai? Eh, Pembelajaran hari Minggu ini itu terkait dengan komponen-komponen besar. Nah, untuk hari Rabu atau Kamis Fisik itu, saya akan fokus ke skala peta. Jadi, tujuannya adalah anak-anak memahami apa itu skala peta dan bisa mempraktekkan praktek di lapangan bagaimana membaca skala peta, kemudian bisa membuktikan skala peta itu. Cara penembaknya dari mana? Cara penyampaiannya yang pertama nanti akan saya kasihkan gambar peta sekolahan, Ya. kemudian dia ukur salah satu bagian yang mana saja boleh, kemudian dipraktekkan di lapangan, diukur cara di lapangan sepanjang berapa, dibandingkan. Nah, karena anak-anak masih agak lemah di bidang perkaliannya, untuk perkaliannya bisa dibantu menggunakan bisa. Oke. Kira-kira apa strategi pembelajaran setelah review? Oh, praktek langsung. Praktek langsung. Jadi anak-anak melihat gambar, mengukur di gambar, praktek di lapangan, mengukur di lapangan. Nah, dari situ, misalnya ada lima ukuran, harusnya nanti endingnya skalanya sama. Kan petanya sama. Sehingga dengan begitu langsung bisa anak-anak bisa menyusul, oh skala itu begitu toh perbandingan ini toh. Oke, 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 itu PR-nya sangat bagus sekali. Nah, eh, insya Allah ya nanti hari Rabu akan masuk ke kelas Bapak. Eh, Nanti kita setelah itu kita akan ngobrol lagi. Siap, Oke, insya Allah terima dengan kasih. senang hati. Oke, terima kasih Pak Yadeni. Sama-sama. Oke, demikian wawancara sederhana saya terkait dengan tugas 2.3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu, terima kasih sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Eh, Pak Yadimin, eh, saya akan melanjutkan dari yang dulu kita bicarakan. Jadi apa sebelum mengajar apa yang akan disiapkan Pak Yadi itu sudah kita obrolkan. Lalu ketika dalam pembelajaran itu sangat luar biasa ya, apa anak-anak sangat antusias sekali apa yang diajarkan oleh Pak Yani. Nah, Pak Yani ketika kemarin pas metode apa ya metode yang digunakan? Anak-anak pasti buatan sendiri. Nanti bisa di share mungkin ya, insya Allah bisa tapi mungkin dalam masa-masa apa namanya pengembangan mungkin Ya, betul. Kemarin itu setelah mengajar, kemudian saya sampaikan ke teman-teman, saya juga ke tim IT SMP, minta masukan-masukannya.
masukan-masukan itu saya akomodasi. Mungkin tahun depan dipraktekkan, kan materi sudah lewat ya. Jadi mungkin tahun depan akan saya praktekkan lagi dengan masukan-masukan dari beberapa teman kalau masih mencari basic. Anak-anak itu karena nanti dikasih gadget anak-anak jadi belajar dengan teknologi sangat Jadwalnya berbasis web, jadi bisa dibuka di mana saja. di mana saja. Kira-kira Pak Yadi ketika itu ada apa namanya problem Banyak problemnya. Problem yang pertama saat membuat aplikasinya, karena saya sendiri bukan orang IT, jadi belajar sendiri. Kemudian alhamdulillahnya banyak teman-teman yang jago IT, Pak Pandu, Pak Amir, Pak Eri, saya belajar, bermudah saya belajar, sehingga hal yang susah jadi gampang karena banyak teman. Kemudian anak saya sendiri juga kuliah di IT, jadi saya belajar ke anak nggak apa-apa. ya seperti kemarin anak-anak kan antusias, saya lihat sama sekali hampir tidak ada problem. Menurut Pak Yadi ketika kemarin mengajar ada nggak kesulitan siswa atau apa gitu dari sisi apanya gitu? Kalau kesulitan siswa itu karena yang pertama aplikasinya kan belum 100% ya, jadi masih ternyata aplikasi itu harus dibuka keseluruhan dulu. Jadi ada beberapa yang delay. Nah, kalau delay itu Pak ini kalau mau jalan padahal sebenarnya hanya setelah dibuka berhasil sekali, selanjutnya lancar. Nah, itu baru tahu dari yang keduanya. Peta itu kan abstrak ya, Ya, agak abstrak, jadi ilmunya agak abstrak, jadi perlu di awal itu perlu pemahaman yang lebih dulu. Misalnya begini, untuk mengetahui mana barat, utara, timur, selatan, ketika anak menghadapnya berbeda itu sudah berubah. Ketika anak menghadap ke utara, benar membacanya. Ketika anak menghadap ke sana, misalnya ke barat, mana timur, jadi bingung, timurnya yang mana? Itu kan abstrak ya, jadi perlu mengenali ini seperti apa. kira-kira Pak Yadi manfaat dari apa aplikasi setelah pembelajaran terhadap anak itu Alhamdulillah, yang pertama manfaatnya anak-anak itu belajarnya tidak harus dengan saya. Anak-anak boleh belajar kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Di rumah bisa dibuka dengan ibunya mendampingi. Saya coba praktekkan ke rumah ini, saya datangin ke rumah ini, karena kan termasuk anak yang butuh pendampingan ya. Ketemu dengan ibunya ikut buka, kemudian saya minta komentarnya dengan ini yang seperti itu ceria sekali membuka-buka. Alhamdulillah, kayaknya mengajar itu bahagia kalau anak yang paling bawah bahagia. Terima kasih Pak. Tanya Yadi apa kalau dilihat dari hasil dalam pembelajaran kalau diproseskan kira-kira apakah Saya mencoba menggunakan thesis. Jadi sebelum belajar saya kasih thesis, setelah belajar pakai thesis lagi. Nah, dari yang sebelumnya itu yang benar-benar tuntas hanya 3 orang sebelum belajar. Jadi memang 3 orang ini sudah baca-baca dulu sebelumnya sepertinya ya, 3 orang. itu dari 20 Dari 22 anak, 22 anak itu 3 orang itu sepertinya sudah agak lebih menguasai materi tentang peta sebelum diajarkan debat ya. Tadi bertiga anak ya. Sisanya itu ada yang menguasai sebagian, ada yang belum sama sekali menguasai, ada. Kemudian setelah pembelajaran itu tinggal 2 anak yang perlu pendampingan. Ada sekitar 8 anak yang tuntas keseluruhan dari khusus ya. Oke, terima kasih Pak Yadi. Kan tadi ada kesulitan anak lambat masuk, trik supaya anak tidak panik atau apa cara penyelesaiannya itu bagaimana?
begitu sudah terbuka pertama, disarankan untuk tidak panik. Begitu sudah dibuka pertama, selanjutnya lancar. Jadi itu disampaikan juga, saya sampaikan. Ini hanya perlu pengenalan aja gitu di anak-anak. Oke, terima kasih luar biasa ya, Pak Yadin. Beliau adalah senior saya di mana kalau sering juga berbagi dari raport juga, aplikasi raport itu sangat bermanfaat bagi sekolah dan kami juga buat sering juga sharing tentang materi-materi. Terima kasih Pak Yadi atas kesempatannya. Sekali lagi Bapak sangat luar biasa pada seperti ini, telah membantu saya untuk menjadi lebih baik lagi, bisa belajar tentang bagaimana caranya pembelajaran supaya menyenangkan dan dapat diterima oleh peserta. Baik, terima kasih Pak Yigit sudah melaksanakan coaching pasca observasi dengan Pak Yadi ya. Mungkin saya sedikit saja memberikan masukan. Alhamdulillah proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian juga pada saat coaching tadi Pak Yigit sudah tidak menggurui, tidak memberikan nasihatnya kepada Pak Yadi juga saat dimintai saran. Kemudian pertanyaan-pertanyaannya juga yang diajukan sudah sangat menggali ya, menggali apa yang ingin dibicarakan, yang ingin dikembangkan dari rekan sejawat. Selanjutnya juga percakapan